Halo, selamat datang di El Kasus. Terima kasih sudah mampir. Kalau misalkan kalian belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Dan mungkin aku langsung aja ya, nggak perlu banyak basa-basi lah ya. Dan ya kemarin itu ada sebuah berita yang lumayan viral di Garut, di mana ada ODGJ atau orang gila yang memutilasi orang gila. Jadi sama-sama orang gila. Dan ini sangat aneh menurutku. Nanti kita bahas kenapa anehnya. Kejadian ini terjadi di Garut, Jawa Barat. Sebelum kejadian itu, mereka itu sempat jalan bareng dan bahkan ada yang merekam mereka waktu jalan bareng. Gimana kronologi kejadiannya? Kita langsung aja ke kasusnya ya. Dan berikut adalah beritanya. Kasus ini terjadi di Jalan Raya Cibalong, Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong. Nama dari korbannya jujur aku masih belum bisa menemukan namanya. Mungkin kalau misalkan di antara kalian ono sing wis ndelok beritane, silakan kalian komentar. Dan sedangkan pelakunya itu bernama Eros, umur 23 tahun. Dan Eros ini tuh mengalami gangguan jiwa ya. Jadi setiap harinya dia itu sering riwa-riwi jalan-jalan gak jelas. Ya namanya orang gila ya kan ya. Tapi di kalangan masyarakat sana, Eros itu terkenal dengan dia yang sangat murah senyum. Dan bahkan dia itu ketahuan melakukan aksi kejinya itu, dia itu masih bisa tersenyum. Itu yang membuat serem sebenarnya. Jadi kemarin itu Minggu tanggal 30 Juli ada sebuah peristiwa berdarah yang dimana peristiwa ini dilakukan oleh sesama ODGJ atau orang gila. Dan ya orang ini tuh melakukan aksinya itu cukup serem banget dan sangat sadis banget. Dimana pelaku itu memisah bagian-bagian tubuh dari korbannya dan si pelaku itu berusaha memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah bungkusan karung. Kok bisa? Pelaku itu melakukan kejadian sekeji ini. Dan kira-kira apa motifnya? Jadi sebelum kejadian itu mereka berdua ini kelihatan bareng-bareng. Pelaku dan korban itu juga jalan bareng. Di dalam sebuah foto yang diambil oleh salah satu warga di sana, mereka itu terlihat bahwa salah satu pelaku yaitu mengikat tangan korban. Dan pelaku itu juga menuntun korban di wilayah sekitar desa Sancang. Dan foto ini juga salah satu bukti ya sebelum kejadian naas itu terjadi. Nah setelah itu, korban itu dibawa di pinggir jalan raya Cibalong di mana di sana itu banyak banget anak kecil yang sedang bermain. Dan di sana juga ada masyarakat yang lalu lalang karena memang itu jalan raya yang sering dilewati warga. Apalagi kan siang-siang, pasti rame-ramenya kan. Dan singkat cerita, ada saksi mata bernama Ibu Nining umur 43 tahun. Yang mana Ibu Nining ini sebelumnya melihat Eros itu sedang mencincang daging dan dimasukkan ke dalam karung. Nah, pikirannya Ibu Nining yang dicincang dan dipotong-potong oleh Eros itu adalah daging ayam. Bu Nining akhirnya penasaran dong dan berusaha mendekati untuk melihat itu daging apa yang dicincang. Pas sudah deket, betapa kagetnya Ibu Nining bahwa ternyata di balik semak-semak yang ketutupan itu ada satu kepala yang sudah dipotong. Seketika itu, Bu Nining langsung lari dan teriak memanggil warga di sekitar situ. Akhirnya rame kan itu kan ya pastilah ya. Dan pas waktu kejadian naas itu, anak kecil dan masyarakat sana bahkan juga melihat. Bahkan sebelumnya ada anak kecil yang melihat Eros ini sedang memasukkan bagian tangan, kaki, dan bagian lainnya ke dalam karung. Ini serem banget sih, aku nggak bisa ngebayangin kalau misalkan aku di situ. Mau disalahin ya gimana ya, namanya orang gila ya kan, ya susah diajak ngomong. Dan ya sudah pasti ya takut dong warga sana meskipun tahu di depan mata. Dan ekspresi Eros ini menjadi perbincangan yang sangat aneh gitu karena pada saat Eros itu sedang mencincang daging itu dia itu tersenyum dan gak ada sama sekali raut wajah yang bersalah atau bahkan ketakutan. Sampai pada akhirnya Minggu malam Eros itu dijemput sama Pak Polisi dan dibawa ke kantor polisi. Lagi-lagi di dalam foto ini
Eros yang ada di dalam jeruji besi itu sama sekali nggak terlihat wajah takut atau merasa bersalah, tapi malah tersenyum. Dan setelah kejadian ini ya memang dia sakit lah ya. Dan setelah kejadian ini akhirnya jasadnya itu diautopsi dan aku masih belum bisa menemukan kelanjutan beritanya. Dan pada saat video ini diupload, motif dari pelaku menghabisi korban itu masih belum diketahui. Karena memang si pelaku itu ada keterbatasan dalam menangkap pertanyaan. Dan menurut kesaksian banyak orang warga di sana ya, kalau Eros ini tuh memang sedang mengalami gangguan jiwa. Bahkan kalau misalkan ada yang melihat dia lagi keliling desa, ada beberapa warga yang mempersilahkan dia masuk dan memberinya makan. Makanya ketika Eros itu melakukan kejahatan ini, warga itu kaget dan gak percaya sama sekali kalau Eros bisa melakukan kejahatan yang sangat keji itu. Ya sampai saat ini ya. Dan sampai saat ini kasus ini tuh masih didalami ya. Kita tunggu aja update kasus terbarunya itu gimana. Karena jujur ini sebuah berita yang sangat menggemparkan warga di sana. Ya bayangin aja lah ya, dicincang loh ya. Kayak kamu tuh motong-motong daging ayam gitu kan ya. Kayak nggak ada, ya udahlah kayak nggak ada perasaannya aja gitu. Pasti serem banget ya. Ya kalau misalkan dipikir itu juga susah. Mau dikasih pemahaman juga pelakunya rada nggak full. Mau dipukulin juga kasihan. Tapi aku yakin sih ini pasti akan dipenjara karena memang ini sudah sangat keterlaluan dan salah satu serial killer mungkin ya. Ya mungkin itu aja lah ya berita hari ini dan semoga kalian suka dengan pembawaanku yang sekarang yang sedikit agak belibet tapi santai dan aku nggak tahu lah ya gimana penilaian kalian. Tapi intinya terima kasih buat kalian sudah mampir ya. Kalian bentar lagi mau ngapain habis dengerin ini? Coba komentar rek menawa kalian gabut gitu kan ya. Ya mungkin itu aja berita kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah mampir di El Kasus. Aku sangat respect dengan kalian yang membantu channelku meskipun belum banyak subscribernya nggak apa-apa. Aku tahu ini sebuah proses dan aku berusaha menikmatinya meskipun nggak nikmat. Mungkin itu aja karena aku takut semakin kesini semakin belibet. Terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Sampai jumpa lagi di El Kasus dengan aku Elsaf dan sampai ketemu lagi.